Hingga kini, Susi Pujiastuti masih menjadi menteri di Kabinet Kerja yang paling membetot perhatian publik. Riset dengan metode analisis konten dan analisis wacana terhadap 15 media nasional yang dilakukan Polkom Institute menyimpulkan Susi berada di posisi teratas dengan 12,3%. Polkom menyebutkan intensitas tampil di media bisa membantu khalayak mengetahui kinerja menteri. Survei Indobarometer yang dihelat Maret lalu menyimpulkan hal sama. Lebih dari 24% responden mengaku puas dengan kinerja Menteri Susi. Antara lain karena Menteri Kelahiran Pangandaran ini dinilai tegas dan berani menenggelamkan kapal asing. Kini, setelah pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala berusia 6 bulan, usulan reshuffle atau perombakan kabinet berembus. Apa pandangan Menteri Susi atas wacana yang digiring sebagian kekuatan politik tadi? Ibu Susi, sekarang ini rame cerita tentang reshuffle. Saya tahu bahwa itu ada hak prerogatif presiden dan semua orang juga tahu. Ketika dibicarakan seperti ini, apa pikiran yang ada dalam? Saya orang kerja, Pak. Diminta mengerjakan pekerjaan saya, do my best. Kalau Pak Jokowi pikir mau mengganti atau perlu reshuffle, kerjaan kan amanah, Pak. So it's be it. So, untuk saya tidak ada, dan memang saya pikir pemerintah harus mengevaluasi kinerja menteri-menterinya, itu benar. Kalau menteri tidak bekerja kan tidak bisa membantu program pemerintah, nanti visi misi pemerintah juga tidak terlaksana. Saya pikir sih it's something normal on the professional world, dan ya if you do not perform then you have to go. Iya, tetapi kan berbagai survei memperlihatkan ibu adalah menteri yang dapat ranking paling atas. Survei gitu. Kan bukan pendapat Pak Presiden, Pak. Ya, kan pemerintah kan bisa based can on be different. Survei. Saya tidak berpikir saya bekerja sebaik mungkin. Apabila saya perlu di reshuffle, saya yakin Indonesia 250 juta, banyak orang lebih baik juga banyak, yang apalagi pasti berpendidikan kan lebih banyak, Pak, gitu kan. Agak susah menerima statement itu karena Anda juga muncul dari nowhere, lalu kemudian kinerja seperti ini. Ya, saya hanya bekerja saja, Pak, tidak berpikir hasilnya itu bagaimana, just do my best, that's all. So, ya kita boleh bikin set goal atau achievement sejauh mana. Tapi kan the end of the day, what the country needs and what the country get, bukan what about my job. So, Anda sudah selesai lah dengan diri sendiri, bukan? Ya, kalau saya harus kembali lagi, I do the same job which I also love, kan, Mbak. Saya juga pernah bilang kalau saya bisa settle ini departemen, misalnya tempo hari, saya pikir kadang-kadang saya juga pengen mendampingin anak-anak besar. Saya kadang-kadang terpikir juga mungkin tidak selesai sampai habis period. Kan orang-orang bilang you have to stay. Ya, Anda berbicara beberapa waktu lalu, 2 tahun saja deh. Saya an easy person. Yang menyatakan bahwa 2 tahun mana? Kerja sebagai menteri atau tidak, sebagai CEO Susi Air atau apapun, atau fotografer, saya orang yang can make fun and enjoy apa yang saya lakukan, karena saya pikir itu the way you can produce good work. Betul. Itu kalau you enjoy. Betul. So as a minister I enjoy my job. Sometimes kadang-kadang sedikit saya sekarang ini sedikit terganggu adalah bahwa I lost my privacy, sudah tidak punya privacy lagi, waktu untuk sendiri jauh berkurang, kemudian saya bikin apa, people comment about it, gitu. Saya say anything, people talk about it. Kadang-kadang sedikit senewan, sedikit. Itu tergantung, karena ada orang juga mau talk apa saja juga belum tentu orang komen, bukan? Kenapa orang nggak komen yang lain, gitu kan? Leave me alone on peace, gitu kan? Because it's somebody. Ya, saya menteri juga yang lain banyak. Jangan ganggu saya terus, gitu. Kadang-kadang saya pikir seperti itu. Dan ya kerja saja. Kalau kerja kita ada hasil baik, kan? It's fun, it's something. Dan saya bangga bahwa
bahwa Pak Presiden memberikan saya kesempatan, dan saya pikir ya beliau orang hebat. Kalau dia tidak hebat, tidak berani pilih saya, Pak. Pendidikannya nggak ada kan. Beliau seperti berjudi kan, berjudi atau think out of the box. Ya itu very risk, it's a big risk kan. Kalau kan apalagi ada yang tweet juga katanya Pak Jokowi memberikan nasib 2/3 wilayah Indonesia kepada seorang menteri yang pendidikannya aja cuma SMP. Ketika Anda baca itu terus? Saya ya ingin mengapresiasi keberanian Pak Presiden dengan kerja yang baik. Dan saya pikir saya punya 30 tahun lebih experience, bekerja swasta, independen. Saya bisa menyumbangkan sesuatu. Mungkin tidak sebaik yang lain yang berpendidikan, but I can be a part of the change, dan saya bisa contribute even small, tapi contribute something to the country. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda bekerja seperti ini, lalu kemudian Anda pikirkan seorang rakyat jelata yang mungkin dulu karyawan Anda ketika Anda menjalankan perusahaan termasuk soal ikan ini gitu. Yang Anda pikirkan ketika Anda bekerja ini tentang orang-orang seperti dia misalnya. Saya berpikir saya sampai sini juga karena perikanan, karena nelayan. Tanpa nelayan saya juga tidak sampai sini. Saya sampai sini juga karena pegawai-pegawai di Susi Air kan. Kalau saya tidak dikenal juga, how do people knows about me kan? Itu aja pikiran saya, bahwa walaupun Anda orang kecil atau Anda sangat kecil, or whatever you call it, atau profile orang, bahwa setiap bagian yang pernah ada dalam hidup seseorang, hidup Bapak, hidup saya, whatever, itu adalah is an important part. History itu tidak happen or will not call a history when it's not completed dengan hal-hal seperti tadi kan. Jadi saya sampai di sini ya karena lobster, ya karena nelayan, ya karena pegawai Susi Air, juga karena orang yang di rumah yang memberikan semua kebaikan mereka untuk service us. Saya selalu ingat bahwa you cannot be here without those people. So ya apresiasi sama mereka. Ya menganggap mereka ya sama seperti saya. Sekarang setelah berjalan seperti, do you feel tired or? Oh kadang ya, kadang kalau banyak orang yang tidak mengerti, saya bilang A mengertinya angka 1. Nah, itu kadang-kadang saya seperti gemes gitu Pak. Tapi ya kadang-kadang ingetin, you are public figure now, okay. But why should I responsible for that? Kadang-kadang saya bilang, why I cannot have my own Twitter yang people doesn't have to be commenting. Kalau tidak suka, jangan follow saya. Persoalkan yang 5 tweet, mereka tidak persoalkan ratusan triliun dicuri bertahun-tahun. So aneh untuk saya. Untuk mengatakan bahwa ini konsen kita lebih penting daripada urusan ini. Iya. Saya bilang 5 triliun, dia 5 triliun. So what? Country matter in Indonesia, perikanan matter nih ratusan triliun dan jutaan orang. That's more matter. Gitu. Saya pikir seperti itu. Dan kadang-kadang aneh, orang Indonesia ini kan sangat social, community socialnya very gosipnya lebih banyak daripada isinya. Dan kadang-kadang saya lihat no point gitu kan, nggak terus poinnya apa? Banyak yang nimbrung aja. Ya, dan kadang-kadang mereka tidak mengerti konten, Pak, depth-nya tuh nggak mengerti. Jadi semua matter, tapi kadang-kadang everything is not matter. Seperti hal begini tidak, tadi pencurian ini kan tidak mater kan? Anda mau marah atau mau tertawakan itu atau gimana? Saya kadang-kadang ya sama ketawa saja. Kadang-kadang saya juga ikutin ya gemes juga kan Pak. Ya saya kasih, kenapa Anda tidak pertanyakan yang begini? Saya tanya aja begitu kan Pak. Saya juga bisa iseng juga kadang-kadang kan. Kalau lihat kayak seperti contohnya sentilan sentilun kan ya begitu. Bisa sarkasm tapi dari sisi
funnya gitu, funninya. Oke, Ibu Susi terima kasih sudah Sama-sama. ada di DBS To The Point. Thank you. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Menteri Susi Pujiastuti. Kita akan jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya. Terima kasih karena Anda telah bersama kami.